Emang bencana itu nggak ada di kalender ya? Kemarin ketika saya pas bangun tidur dan mau keluar, tiba-tiba saya lihat mobil bagian belakang saya ini rusak. Ini lampunya pecah, bempernya morat-marit kayak gini. Dan saya nggak tahu dia kenapa. Jadi entah dia ditabrak atau dia dipakai anak-anak tim DKID terus nabrak, saya juga nggak tahu. Dan nggak ada yang ngaku. Tapi sekarang saya udah ada solusinya biar next time kalau misalkan dia ditabrak atau ditabrakin sama anak-anak yang pinjam mobil ini, saya bisa tahu. Jadi saya pasang mobil ini dengan mirror dashcam yang resolusinya udah 2K. Wah, bening-bening dah tuh ya, biar jerawat yang nabrak itu kelihatan juga. Jadi perkenalkan, ini adalah DJI Mola E3 Mirror Dashcam. Jadi nggak hanya berfungsi sebagai kamera, tapi dia punya banyak banget fitur pintar. Harganya nggak terlalu mahal, sejutaan udah bundling kamera depan belakang plus layar 10 inch yang udah touchscreen. Buat orang yang suka mobile, terutama pakai mobil, menurut saya dashcam adalah kebutuhan yang lumayan penting. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di jalan, ya seenggaknya kita punya bukti lah. Entah itu untuk urusan polisi atau untuk urusan asuransi. Karena biasanya kan hukum di Indonesia ini agak aneh ya. Jadi siapapun yang pakai mobil, kalau lawannya motor, biasanya yang salah itu tetap mobil. Tapi kalau misalkan kita ada dashcam, ada bukti, ya kita bisa perjuangin lah kalau misalkan kita benar dan nggak salah. Nah, biasanya dashcam itu cuma kamera depan dan kamera belakang, terus kita previewnya lewat smartphone. Tapi dengan DJI Mola E3 ini, kita bisa live monitoring dari layarnya langsung. Nah, enaknya si layar 10 inch ini mirip banget dimensinya sama kayak kaca mobil pada umumnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakang ini adalah kaca mobil sesungguhnya, dan di bagian depannya ini adalah layar dari DJI Mola E3. Dan seperti yang saya bilang tadi, layarnya ini udah touchscreen, jadi pengoperasiannya itu lebih smooth ya. Jadi kalau misalkan kita mau pindah, ini kan kamera belakang nih, kita mau pindah ke pakai kamera depan, tinggal di switch saja tuh. Dia bakalan pakai kamera depan. Cuman kalau misalkan kita lagi nyetir, buat apa kita lihat kamera depan? Karena kan kita juga bisa lihat depannya sendiri. Jadi dia kalau misalkan kita ngerem, set seperti ini, dia akan langsung switch ke kamera belakang. Terus untuk lihat menu lain kita tinggal tekan touch aja, dan di sini kalau kalian lihat ada beberapa menu. Dan kalau misalkan kalian ngerasa kok angle kameranya ini kurang pas ya, kurang turun atau kurang naik, tinggal di slide aja, set kayak gini tuh. Jadi dia bakalan bisa pindah posisi, kalau kurang ke bawah tinggal ke bawah, dan digeser, di swipe ke atas untuk ke atas. Nah, kamera depannya pun juga bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi road trip terus pengen lihat langit, tinggal digeser ke atas. Nah, kalau pengen lihat bumper mobil ya berarti tinggal geser ke bawah kayak gini. Terus kalau misalkan kalian ngerasa kok brightness-nya ini kurang ya, kayak saya kan pakai kacamata, sekarang karena mata saya sakit terus brightness-nya ngerasa kurang, tinggal di slide bagian kanan aja tuh. Udah jadi bakalan brightness, kalau misalkan terlalu terang ya tinggal diturunin aja. Jadi touchscreen-nya ini benar-benar smooth pengoperasiannya. Terus kalau yang pakai mobil itu bukan kalian aja, jadi ada beberapa orang yang, ada satu orang nggak bisa pakai mirror dashcam karena dia terbiasa pakai kaca. Ini tinggal dimatiin aja, ada tombolnya di bawah, set kayak gini, dan dia jadi kaca kayak biasanya. Tuh, jadi saya bisa lihat bagian belakang juga. Dan kacanya ini unik ya. Kemarin ketika saya baca di websitenya, dia itu kayak punya semacam algoritma untuk meredus high beat. Jadi kalau misalkan kita lagi nyetir malam, terus di belakang itu ada, ya biasanya kan ada Fortuner sama Innova yang lampunya itu udah diganti yang bener-bener LED ya. Yang kalau misalkan dia high beam itu slow banget. Ya kayak Innova saya ini contohnya juga kayak gitu. Jadi nyetir itu kadang distract gitu ya, keganggu. Tapi kalau pakai ini enggak. Karena dia punya fitur yang namanya Stare to Shoot Smart Algorithm yang fungsinya untuk meredus pantulan high beam dari mobil belakang, jadi nyetir itu enggak keganggu. Oh ya, di dalam paket pembeliannya kita juga udah dapat lengkap. Jadi ada micro SD, ada layar, buku panduan untuk pemasangan, lengkap sih ya, tinggal pasang aja. Termasuk kabel untuk pemasangan kamera depan belakang juga ada. Ngomongin soal kamera, kameranya ini depan belakang udah punya resolusi 2K. Jadi udah di atasnya Full HD. Dan dia juga bisa nge-record video di resolusi 1440p yang artinya gambar yang ditangkap bisa lebih detail dan gak pixelated. Kemarin pas malam saya coba, saya bisa lihat muka orang yang lagi motoran di belakang saya ya. Kameranya ini juga udah anti rain dan juga anti fog, gak usah khawatir dia rusak kena hujan ataupun kabut. Viewing angle-nya juga luas di 125 derajat lebar, semua gambar bisa tertangkap dengan baik. Cuman saking wide-nya dia, kadang objek jadi kayak ada distorsi. Kalau buat record malam juga masih kelihatan jelas karena dia punya sensor f1.4 dengan night vision kamera. Mata saya aja kalau misalkan lihat pakai kaca yang biasanya sama kanan kiri itu kayak kurang kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan pakai Mola E3 ini ya kelihatan. Sampai itu tadi ya, muka-muka orang yang sepeda motoran itu kadang bisa kelihatan. Oh ya, dashcam ini saya pasang untuk ikut sama Aki ya. Sekarang kalian pasti tanya, nah kalau misalkan ikut Aki ketika mobilnya mati, berarti dia nggak nge-record dong? Jawabannya
tetap nge-record. Jadi Mola E3 ini punya fitur yang namanya 24 hours parking monitoring yang tetap bikin dia nyala 24 jam. Jadi kalau misalkan lagi parkir kayak gini terus ada yang nabrak, itu akan auto record sendiri selama 10 detik dan dia akan ngambil gambar juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya sensor yang namanya gravity collision. Jadi kalau misalkan ada getaran, ini contohnya kalau misalkan saya getar-getarkan kayak gini, dia bakalan nge-record sendiri ya. Karena dia ada gravity sensor yang bisa kita setup juga sebenarnya di monitornya tadi. Sensitivity-nya mau medium atau high. Wah, hujan guys. Nah, kalau mau lihat albumnya di sini ya. Jadi di sini udah ada beberapa kategori yaitu snapshot file kayak gini tuh. Ya, jadi adalah beberapa yang gravity sensornya itu nyala, terus emergency file. Nah, ini tadi yang saya goyang-goyangkan. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, ada dia langsung auto capture sendiri ketika saya goyang-goyangkan tadi tuh. Terus selain kita bisa preview dia lewat monitor ini, kita juga bisa preview lewat smartphone karena dia ada aplikasinya dan nama fiturnya adalah Wi-Fi Connect. Aplikasinya kita bisa download di Play Store ataupun App Store, tinggal download aja dan koneksikan Wi-Fi di Dipai dengan smartphone kita, download dan udah beres. Kalau kita lagi road trip dan jalannya bagus untuk di-share, kita bisa share juga ke sosmed kita, bukan tentang keamanan aja ya, tapi juga tentang keindahan perjalanan road trip kita. Terus ini kan dia recording terus ya, jadi ketika mobil nyala dia bakalan auto recording. Nah, pasti storage-nya lama-lama penuh ya. Jadi untuk storage dia ada di bagian atasnya, jadi ada port untuk SD card. Dan kalau misalkan dia penuh, dia bakalan auto overwrite sendiri. Jadi kalian nggak perlu hapusin satu-satu di aplikasinya atau di monitornya, nggak perlu ya. Jadi dia bakalan auto numpuk file yang lama untuk diganti dengan file yang baru. Oke, jadi mungkin cukup itu aja ya video review dari DJI Mola E3 yang harganya 1,4 jutaan untuk bundling dengan kamera depan dan juga kamera belakang. Untuk saya pribadi yang lumayan sering mobile dan juga lumayan sering mobilnya dipinjem, kadang juga dipinjem teman saya itu tapi direntalin lagi gitu ya, emang kurang ajar ya. Jadi dashcam menurut saya pribadi itu penting karena ya seperti yang saya bilang tadi, musibah itu nggak ada di kalender ya, bencana juga nggak ada di kalender. Jadi kalau ya jangan sampai amit-amit ya, kalau misalkan kita lagi di jalan terus ada apa-apa, seenggaknya kita punya bukti. Karena itu tadi ya, hukum di Indonesia itu agak aneh. Jadi mobil lawan motor, yang sepengetahuan saya yang menang itu pasti motor ya, karena dia kecil gitu. Tapi kalau misalkan kita ada dashcam, kita ada bukti, paling enggak ya kalau misalkan kita nggak salah, kita lagi parkir ditabrak, masa kita harus tetap yang salah? Kan nggak mungkin, kita ada buktinya gitu. Tapi kalau misalkan kita yang salah dan ada di dashcam ya mungkin dihapus aja ya dashcamnya ya, kalau misalkan kita yang salah. Kelebihannya harganya cukup terjangkau ya untuk kualitas yang dia kasih, terutama kameranya yang bening banget aslinya. Kamera night visionnya juga cukup terang, resolusinya 2K lagi. Terus dia juga udah touchscreen, enak untuk dioperasikan, fitur-fitur keamanannya lengkap dengan emergency dan gravity sensor. Saran saya ke depan buat DJI Mola E3 sih speaker mungkin ya, karena speakernya ini dia agak gembret gitu. Jadi kalau misalkan mobil dimatikan terus dia ada speakernya itu kayak gembret aja, nggak enak didengerin gitu. Walaupun kita bisa matikan sih ya untuk suara speakernya. Terus touchscreen-nya ini kadang kayak kurang kooperatif gitu. Jadi kalau misalkan saya mau switch kamera belakang, kamera depan kayak gini, kadang dia malah masuk ke aplikasinya. Mungkin itu aja sih ya saran saya ke depan buat Mola E3. Semoga ke depan bisa diperbaiki. Kameranya mungkin bisa 4K. Wah gila, kalau kamera 4K storage-nya gimana ya? Tapi harganya tetap sama gitu ya. Dan touchscreen-nya ini diperbaiki lagi biar lebih enak aja, biar lebih smooth. Oke, jadi cukup segitu aja. Tapi menurut kalian dashcam itu penting gak sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih penting ya, karena mobil saya udah berapa kali nabrak nih. Udah berkali-kali ya mobil ini. Walaupun asuransi sih, tapi ya paling nggak ada dashcam kan ada yang bisa saya marahin. Kalau misalkan bukti dia salah ya. Oke,